Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa, kami lanjutkan dengan dialog bersama dengan Andi Franky selaku Kabid Penanganan Sampah dan Kemitraan Dinas LH Kota Bekasi. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang, Mas Jose. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Andi, ada dua poin yang dikeluhkan oleh warga yang menerima dana ini. Yang pertama adalah tidak tersosialisasi berkaitan dengan perubahan pola dari per 3 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Dan adanya laporan yang mengatakan bahwa ada jatah bulan April dan juga Mei begitu ya. Atau mungkin Maret April begitu yang belum terima. Apakah itu benar dan bagaimana informasinya Pak Andi? Ya, baik. Perlu kami jelaskan yang pertama terkait ke perubahan mekanisme pembayaran dari 3 bulan menjadi 2 bulan itu merupakan hasil evaluasi. Artinya mekanisme pembayaran untuk uang kompensasi ini kita ada tahapannya, Mas Jose. Jadi mulai dari nominatif penerima dari kelurahan, kemudian ke kecamatan, kemudian kami sanding data dengan Dinas Kependudukan karena kami harus memastikan yang pindah keluar, pindah datang, kemudian yang meninggal itu tidak masuk dalam daftar. Sehingga hasil evaluasi kami kemudian menghasilkan bahwasannya per 3 bulan itu datanya itu terlalu lama dan terlalu banyak, sehingga kami coba mempercepat terkait ke verifikasi data, sehingga kami putuskan untuk per 2 bulan untuk pembayaran dana kompensasi tersebut, Mas Jose. Oke, berkaitan dengan Kemudian yang besaran. kedua terkait Ya. ke sosialisasi. Jadi kami juga pada saat kami sudah merubah mekanisme pembayaran, kami juga sudah memberikan sosialisasi ke 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Bantar Gebang. Kemudian dari hasil sosialisasi ini juga kami sampaikan karena memang tidak semua warga masyarakat bisa kami undang pada saat kegiatan sosialisasi. Jadi kami sampaikan kepada yang hadir untuk bisa mensosialisasikan. Kemudian juga melalui kelurahan-kelurahan yang ada, RT RW yang ada juga agar meneruskan informasi ini kepada masyarakat. Kemudian berikutnya terkait ke yang baru diterima itu 2 periode, karena memang kami sudah melakukan pencairan itu untuk yang Januari Februari, kemudian yang Maret dan April. Untuk yang Mei dan Juni dalam proses updating atau verifikasi data penerima, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diterima oleh warga masyarakat Bantar Gebang. Demikian, Mas Jose. Oke Pak Andi, penegasan ya berarti 2 kali yang diterima oleh warga itu tuh bukan berarti bagian Maret dan April itu tidak terkirim ya. Hanya saja yang bagian Juni, 2 bulan sebelum Juni ini yang belum diterima begitu ya. Periode Juni saja yang belum diterima. Ya, betul. Ini dalam proses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk yang Mei dan Juni bisa diterima oleh warga. Oke Pak Andi, lebih lanjut apakah ada perubahan nominal dan juga bagaimana verifikasi yang lebih lanjut dilakukan oleh bidang LH dari Pemkot Bekasi. Apakah keluarga penerima manfaatnya juga bertambah seiring berjalannya waktu? Ya, jadi kalau untuk proses verifikasi itu kita sudah ada juknisnya. Jadi mulai dari nominatif kelurahan dan kecamatan, kemudian kami sanding data dengan Dinas Kependudukan, kemudian dari situ data sudah clear, kami tetapkan melalui SK Wali Kota, kemudian dari SK Wali Kota itu kami proses pencairannya. Oke, Pak Andi boleh dijelaskan lebih lanjut apakah ada pengubahan mekanisme birokrasi yang dilakukan dari yang 3 bulan menjadi 2 bulan dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mengawasinya? Ya, jadi itu hasil evaluasi ya Mas Yose ya, hasil evaluasi kami karena memang per 3 bulan untuk perubahan data yang pindah keluar, pindah masuk, kemudian kita masukkan dalam mekanisme penerima BLT itu agak banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kami coba evaluasi untuk bisa mempercepat itu, kemudian kami sepakati
untuk bisa per 2 bulan. Sebenarnya kalau untuk nominalnya tetap sama 400.000 per keluarga sesuai dengan nominatif yang ada dan akan diberikan selama 12 bulan. Cuman periodenya saja yang awalnya tahun lalu itu per 3 bulan, sekarang kita kita rubah menjadi per 2 bulan. Kalaupun untuk masyarakat, kami pikir kami juga sudah melakukan verifikasi melalui RT RW, kami juga sudah melakukan sosialisasi, dan kalaupun memang ada informasi-informasi baik itu terkait ke penyalahgunaan dana kompensasi ataupun ada warga yang mungkin saja tidak layak sebagai penerima BLT, silakan saja diinformasikan kepada kami langsung ke Dinas Lingkungan Hidup atau secara berjenjang melalui RT RW dan kelurahan. Ya, Pak Andi, beragam narasi berkembang di kalangan media sosial berkaitan dengan penyaluran tahun ini. Bagaimana Dinas LH menjamin bahwa tidak adanya pemotongan ataupun pungutan liar berkaitan dengan penerima hibah ini? Ya, yang pertama bahwasanya kita sudah cashless. Artinya nominatif yang sudah ditetapkan melalui keputusan wali kota, kemudian proses pencairan dan dana langsung masuk ke rekening masing-masing. Kemudian yang kedua, pengendalian yang kami lakukan setelah ada pencairan, kami beserta dengan perangkat daerah terkait itu melakukan monitoring. Kemudian kami cek melalui sampel yang ada, kemudian kami verifikasi betul tidak penerima itu adalah penerima BLT yang sudah masuk kualifikasi yang ditetapkan melalui SK Wali Kota. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya Bapak Andi Franky, Kabid Penanganan Sampah dan Kemitraan Dinas LH. Semoga ini bisa tersampai kepada kalangan masyarakat bahwa intinya periode Mei dan Juni ya, begitu ya, yang belum cair, dan kita akan terus menantikan bagaimana ke depannya dana transfer ini tetap berjalan dengan transparan. Terima kasih Pak Andi Franky. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.